Bapak Ibu sekalian, lihat Mazmur 46 ya dengan tema menemukan Allah di tengah kekacauan. Kita lihat Mazmur 46 untuk pemimpin biduan dari Bani Korah dengan lagu Alamot nyanyian. Nah, Saudara, kalau kita melihat mengenai judul Mazmur itu dikatakan untuk pemimpin biduan ya, next ya, dengan lagu Alamot nyanyian. Nah, berarti Mazmur ini secara khusus dirancang untuk ibadah, karena itu kan dikatakan untuk pemimpin biduan. Nah, di sini dari Bani Korah, saudara, Korah adalah keturunan Lewi dari garis Kehat. Dan garis Kehat adalah dari ketiga anak Lewi, ya, Gersom, Merari, Kehat. Kehat adalah yang paling penting karena Kehat itu adalah garis yang kemudian menurunkan Harun dan para imam dan tentu saja juga Musa. Nah, keturunan Korah kemudian juga menjadi keturunan, jadi dia adalah dari Bani Korah, dan keturunan Korah ini kemudian menjadi pemain musik dan penyanyi di Bait Allah. Saudara, Daud di masa hidupnya, karena Lewi dulu ketika di padang gurun, itu kan kerjanya membongkar pasang kemah suci ketika mereka harus pindah tempat. Dan Lewi-Lewi itu juga yang mengangkat ya barang-barang kemah-kemah dan juga perkakas-perkakas kemah suci. Tetapi setelah kemudian, walaupun pada zaman Daud belum ada bait Allah, tetapi kan boleh dikatakan kemah suci itu sudah menetap, saudara ya, tidak dibongkar pasang lagi. Bahkan Daud sudah memindahkan kemudian tabut ke Yerusalem. Maka dilihat bahwa para Lewi itu sudah tidak mempunyai tugas yang khusus. Karena itu kemudian Daud yang menugaskan ya bagaimana supaya mereka itu menjadi pemain musik dan penyanyi di Bait Allah. Saudara bisa lihat sendiri di dalam 1 Tawarikh 6 ayat 31 sampai 38. Next. Nah, kalau kita melihat di dalam Mazmur 46, maka Mazmur ini terdiri dari 3 bagian, ayat 2 sampai 4, kemudian ayat 5 sampai 8 dan ayat 9 sampai 12. Nah, saudara, di dalam setiap bagian ada kekacauan, yaitu pertama ayat 2 sampai 4 adalah kekacauan alam, kemudian ayat 5 sampai 8 adalah kekacauan politik dan 9 sampai 12 militer ya. Karena itu kenapa tema kita hari ini adalah menemukan Allah di tengah kekacauan. Tapi walaupun setiap bagian itu ada kekacauan, setiap bagian dimulai dengan melihat Allah. Dan itu menunjukkan ya, kalau kita berfokus pada kekacauan, saudara, kita itu akan kebingungan. Tetapi ketika kita berfokus kepada Allah, maka kekacauan-kekacauan itu tidak kemudian menjadi terlalu besar ya, dan kita bisa kemudian mempunyai ketenangan. Nah, next kita melihat pertama ayat 2 sampai 4, Allah yang berkuasa atas alam. Ayat 2. Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbukti. Saudara, perlindungan kelihatannya mau bicara secara eksternal, memberikan perlindungan kepada kita, sedangkan kekuatan kelihatannya mau menunjukkan Allah memberikan kita kekuatan dari dalam. Ya, jadi Allah memberikan perlindungan dari luar, tetapi juga memberikan kita kekuatan dari dalam sehingga kita kemudian dapat mengatasi kekacauan yang ada. Nah, next kemudian dikatakan sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbukti. Saudara, Mazmur 121 ayat 2 misalnya mengatakan, dari manakah datang pertolonganku? Dan kemudian si pemazmur mengatakan bahwa pertolonganku adalah dari Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Kalau kita melihat di sini ya, di dalam Mazmur 121, sebenarnya mau menekankan betapa Allah sebagai penolong kita itu benar-benar overqualified deh, saudara ya. Maksudnya untuk menyelesaikan masalah kita, perlu nggak sih sampai Allah pencipta langit dan bumi? Tetapi itu yang ditekankan oleh pemazmur karena mau menekankan betapa sebenarnya ya, kita itu bisa percaya bahwa Allah kita itu dapat menolong kita. Tidak ada kesesakan yang tidak dapat Allah atasi bagi kita. Sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbukti. Next, kemudian kita melihat betapa di dalam ayat 2 dan 3 ini menekankan Allah tetap mengontrol alam dengan segala kedahsyatannya.
Kita melihat ayat 3, sebab itu kita tidak akan takut sekalipun bumi bergerak-gerak, sekalipun gunung-gunung berguncang di dalam laut, sekalipun bergelora dan berbuih airnya, sekalipun gunung-gunung goyang oleh geloranya. Saudara, kita manusia sangat rapuh dan lemah ya di hadapan kedahsyatan alam. Tetapi semua kedahsyatan itu juga berada dalam kedaulatan dan pemeliharaan alam. Kita harus percaya bahwa alam itu sedahsyat apapun itu juga hanyalah bagian dari ciptaan Allah dan berada sepenuhnya dalam kendali Allah. Kan itu menarik bahwa asuransi, saudara, bencana alam dikategorikan sebagai act of God. Ya, nah sering sekali di dalam asuransi act of God itu harus secara khusus kayaknya di cover ya, karena sering sekali asuransi itu tidak mau. Karena apa, saudara? Namanya act of God, kalau bencana itu kan bukan 1-2 orang yang kena tuh, bisa satu kota ya, bisa satu daerah, asuransi bisa bangkrut. Karena itu sering sekali yang tercantum di dalam act of God begitu, mereka tidak mau cover begitu saja, saudara. Jadi kita melihat bahwa asuransi pun mengerti bahwa itu adalah act of God ya, mau banjir, mau kebakaran yang seperti kebakaran hutan di Amerika misalnya kan, badai dan sebagainya. Karena itu dikatakan di kita, sebab itu di ayat 3 ya, kita tidak akan takut. Nah, saudara, di sini kita melihat bahwa Alkitab menunjukkan bahwa Allah berkuasa atas segala sesuatu. Next ya. Alkitab menunjukkan bahwa Allah berkuasa atas sesuatu dan bahkan, nah ini yang mungkin sering sekali mungkin kita sulit menerimanya, tetapi nanti kita akan berbicarakan lebih detail, semua bencana Alkitab katakan adalah Allah yang melakukan. Amos 3 ayat 6. Ya, kita lihat Amos 3 ayat 6. Amos 3 ayat 6 berkata, jika sangkakala ditiup di suatu kota, tidakkah gemetar penduduknya? Kalau sangkakala ditiup pada zaman kuno berarti ada perang, karena itu penduduknya gemetar. Jika terjadi malapetaka di suatu kota, tidakkah Tuhan yang melakukannya? Saudara, ini diberikan dalam bahasa retorika, pertanyaan retorika. Pertanyaan retorika berarti jawabannya jelas ya atau tidak. Dan kita bisa melihat di ayat 6, jawaban dua-duanya adalah ya. Jika sangkakala ditiup di suatu kota, tidakkah gemetar penduduknya? Berarti ya, penduduknya akan gemetar. Jika terjadi malapetaka di suatu kota, tidakkah Tuhan yang melakukannya? Ya, Tuhan yang melakukannya. Jadi Amos 3 ini mau mengatakan semua malapetaka adalah Tuhan yang melakukan, dan itu menyatakan betapa Allah kita berkuasa atas segala sesuatu, termasuk saudara bencana yang dilakukan oleh alam ini. Karena itu next kita kemudian melihat kotak Allah yang tidak terguncangkan ya, ayat 5 sampai 8. Ayat 5, ada sebuah sungai, aliran-alirannya menyukakan kota Allah, kediaman kudus dari yang maha tinggi. Saudara, air yang tadinya mengerikan di ayat 3 ya, berguncang dalam laut ya, yang dimaksud di ayat 3 memang adalah laut, dan itu adalah sesuatu yang menakutkan menjadi menyenangkan dengan Allah ya. Jadi air yang tadinya menakutkan sekarang menyenangkan, di mana di sini dikatakan aliran sungai ini menggambarkan kecukupan, menggambarkan damai. Next, kemudian kita melihat berikutnya ayat 6, Allah ada di dalamnya, kota itu tidak akan guncang, Allah akan menolongnya menjelang pagi. Oh, tapi sebelumnya tadi ayat 5, kediaman kudus dari yang maha tinggi. Jadi saudara, kota Allah adalah kediaman kudus dari yang maha tinggi. Nah, kota Allah yang dimaksudkan tentu saja adalah Yerusalem. Nah, Yerusalem di sini adalah bayang-bayang yang menunjuk pada Yerusalem surgawi nantinya ya. Dan tentu saja kita tahu bahwa Allah kita sebenarnya tinggalnya itu di surga, tinggalnya di langit. Tetapi memang dengan cara yang sangat spesial, Allah memanifestasikan kehadirannya di bait Allahnya dan di kota Yerusalem. Kan itu kenapa dikatakan kota Allah ini adalah kediaman yang kudus dari yang maha tinggi. Nah next,
Kemudian kita melihat berikutnya ayat 6, Allah ada di dalamnya, kota itu tidak akan terguncang. Saudara, ketika Allah ada di Yerusalem, ya secara teologis masuk akal kalau kota itu pasti aman. Kota itu tidak mungkin terguncang, itu adalah kota di mana Allah ada di sana, kota yang menyandang nama Allah. Kan itu tidak mengherankan ya, umat pada zaman Nabi Yeremia, pada zaman Yehezkiel misalnya, sangat percaya mereka itu aman di Yerusalem. Dan sebenarnya secara teologi mereka benar sekali, saudara. Bahkan umat di Yehezkiel bisa berkata, kota ini periuk dan kita dagingnya. Artinya kota sebagai Yerusalem menjadi periuk yang melindungi daging. Artinya mereka sangat percaya selama mereka ada di Yerusalem, mereka akan aman. Sekali lagi saudara, ini secara teologis sangat benar dan itu menunjukkan bahwa orang-orang itu mempunyai teologi yang sangat benar ya mengenai hal ini. Yaitu kota Allah tidak mungkin akan terguncang kalau Allah ada di dalamnya. Tetapi masalahnya saudara, next. Nah memang secara teologis selama Allah ada di Yerusalem tidak mungkin Yerusalem dihancurkan. Tetapi yang tidak disangka oleh umat adalah Allah kemudian meninggalkan baitnya dan Yerusalem. Ya, di dalam kitab Yehezkiel diberikan penglihatan bagaimana Allah meninggalkan baitnya bahkan meninggalkan kota Yerusalem. Karena itu setelah itu bait Allah dan Yerusalem dapat dihancurkan. Ya, jadi di sini kita melihat bahwa menekankan kalau Allah ada di dalam sebuah kota, tentu saja kota itu tidak akan terguncangkan. Nah, next masih di ayat 6 kemudian dikatakan Allah akan menolongnya. Allah kota itu tidak akan guncang, saudara, itu dikontraskan dengan ayat 3, sekalipun gunung-gunung berguncang di dalam laut, dan dikontraskan juga dengan ayat 7, bangsa-bangsa ribut, kerajaan-kerajaan guncang, tetapi kota itu tidak akan guncang ya, dan jelas menekankan betapa kokohnya kota tersebut. Kemudian di bagian kedua ayat 6, Allah akan menolongnya menjelang pagi. Saudara, kota-kota kuno kan dulu berperang itu benar-benar dengan manusianya ya. Jadi kalau gelap sekali mereka sulit untuk berperang, saudara, karena kalau mereka harus memakai obor nanti musuh dari jauh juga udah melihat ketika mereka datang. Kan itu yang sering sekali mereka itu menyerang kota menjelang pagi. Jadi begitu mungkin ada ya matahari terbit mereka langsung menyerang. Karena itu kita melihat bahwa di sini juga kalau kita melihat Keluaran 14 ayat 27 di dalam kisah mengenai ya tentara Firaun, maka kita melihat Keluaran 14 ayat 27, Musa mengulurkan tangannya ke atas laut, maka menjelang pagi air laut berbalik ke tempatnya. Sementara orang Mesir lari dari hadapan air itu, demikianlah Tuhan mencampakkan orang Mesir ke tengah-tengah laut. Karena kan semalam-malaman itu ketika Israel menyeberang, Mesir tidak punya cahaya, sehingga mereka kan tidak bisa mengejar. Ya, kan itu menjelang pagi berarti sudah ada cahaya begitu, mereka kemudian mulai mengejar. Karena itu Tuhan kemudian menenggelamkan mereka di laut Teberau. Ya, jadi di sini karena itu kenapa dikatakan Allah akan menolong menjelang pagi. Next kita melihat ayat 7, bangsa-bangsa ribut, kerajaan-kerajaan guncang, ia memperdengarkan suaranya dan bumi pun gemetar. Saudara, kita berbicara tentang bangsa-bangsa dan kerajaan, ternyata tidak berdaya ketika Tuhan memperdengarkan suaranya dan menyatakan ya betapa sebenarnya mau kerajaan yang sehebat apapun mereka sesungguhnya tidak berdaya di hadapan Tuhan. Ya, dan di sini kita melihat di ayat 7 kemudian dikatakan ia memperdengarkan suaranya dan bumi pun gemetar. Ya, jadi di sini mengatakan kota Allah diselamatkan dengan penghakiman pada bangsa-bangsa. Ya, Allah memperdengarkan suaranya. Next, kita kemudian melihat ayat 8. Tuhan semesta alam menyertai kita, kota benteng kita ialah Allah Yakub. Saudara, Tuhan semesta alam itu sebenarnya kalau kita melihat versi Inggrisnya itu disebut the Lord of Hosts.
Saudara, kalau saudara melihat host itu adalah sebenarnya berbicara tentang tentara surgawi yang begitu banyak ya. Jadi Tuhan semesta alam adalah Tuhan yang empunya tentara surgawi. Saya nggak tahu kenapa di Indonesia kita menerjemahkannya Tuhan semesta alam ya, tetapi Inggrisnya diterjemahkan The Lord of Hosts ya. Jadi mau mengatakan Tuhan yang pemilik dari tentara surgawi yang begitu banyak. Saudara, kalau kita berbicara tentang tentara surgawi misalnya ya, Tuhan itu kan memakai tentara surgawi itu juga untuk menyelamatkan umatnya. Contoh yang sangat indah itu adalah mengenai Elisa. Saya tidak tahu Bapak Ibu ingat nggak mengenai peristiwa tersebut. Suatu waktu kan kerajaan Aram terus berperang dengan Israel ya, jadi kerajaan utara karena Elia dan Elisa melayani di utara. Nah, tetapi ternyata Nabi Elisa selalu memberitahukan kepada Raja Israel mengenai siasat atau strategi daripada kerajaan Aram sehingga dimanapun mereka menyerang, orang Israel sudah siap. Kita tahu bahwa perang di dalam dunia kuno, saudara, biasanya itu tergantung strategi siapa yang bisa menipu lawan. Tetapi dengan strateginya sudah ketahuan, ya otomatis Raja Aram tidak mungkin bisa menang. Karena itu sampai Raja Aram berpikir ada mata-mata atau ada orang-orangnya yang berkhianat yang kemudian memberitahukan kepada Israel kemana dia mau menyerang. Tetapi kemudian pegawainya berkata bukan, tetapi ada Elisa. Bahkan dikatakan Elisa akan tahu apa yang raja itu katakan di tempat tidurnya. Nah, mendengar itu si raja kemudian mencari tahu di mana Elisa dan mengirimkan tentara untuk mengepung di kota di mana Elisa berada. Bujangnya kemudian melihat bahwa kota itu dikepung oleh begitu banyak tentara Aram, menjadi ketakutan. Dan kemudian Elisa berdoa kepada Tuhan supaya membukakan mata bujangnya. Saudara ingat apa yang terjadi ya? Tuhan membukakan mata bujangnya dan dia melihat ternyata di sekeliling mereka adalah tentara surgawi dengan kereta-keretanya ya, dengan tentara-tentara malaikatnya yang begitu banyak, lebih banyak daripada tentara Aram, dan karena itu bujangnya kemudian menjadi tenang. Saudara, Allah kita adalah pemilik dari tentara surgawi. Dan dialah yang menyertai kita ya, sehingga tidak mungkin ada kuasa apapun yang dapat sebenarnya menahan Allah menolong kita. Tetapi kemudian di sini di ayat 8, di akhir ayat 8 dikatakan sesuatu yang indah. Tuhan semesta alam menyertai kita, kota benteng kita ialah Allah Yakub. Jadi pada akhirnya kota benteng kita bukan kota buatan manusia, tetapi adalah Allah itu sendiri. Ya, dan di sini tentu saja menunjukkan keyakinan yang sangat luar biasa akan si pemazmur betapa kota bentengnya adalah Allah sendiri. Nah, next kemudian kita melihat Allah ditinggikan di bumi dari ayat 9. Pergilah, pandanglah pekerjaan Tuhan yang mengadakan pemusnahan di bumi. Saudara, di sini kita melihat bahwa ya, yang menghentikan peperangan sampai ke ujung bumi, yang mematahkan busur panah, menumpulkan tombak, membakar kereta-kereta perang dengan api. Dan di sini mau mengatakan, pergilah, pandanglah pekerjaan Tuhan yang mengadakan pemusnahan di bumi untuk menghentikan peperangan sampai ke ujung bumi. Saudara, pada akhirnya Allah akan menghentikan perang, tetapi bukan dengan negosiasi, melainkan dengan mengadakan pemusnahan terhadap musuh-musuhnya. Nah, saudara, kita orang Kristen kadang-kadang berpikir bahwa semua kekerasan itu tidak baik. Tapi saudara, di dunia yang sudah jatuh dalam dosa, Allah harus menegakkan keadilan dengan kekerasan. Karena itu Alkitab selalu menggambarkan nanti ada bangsa-bangsa yang ditaklukkan oleh atau yang bersedia takluk kepada Allah itu akan dilindungi, tetapi bangsa-bangsa yang tidak mau takluk akan dihancurkan, ya. Bahkan kalau kita melihat di dalam Mazmur 2 misalnya, apa yang dikatakan di sini, ya, saya bacakan misalnya ayat 9.
Engkau akan meremukkan mereka dengan gada besi, memecahkan mereka seperti tembikar tukang periuk. Jadi mau mengatakan bagaimana Mesias itu nanti akan meremukkan bangsa-bangsa. Dari ayat 10, oleh sebab itu hai raja-raja bertindaklah bijaksana, terimalah pengajaran hai hakim-hakim dunia, layanilah Tuhan dengan takut dan bersukacitalah dengan gemetar. Ciumlah sang anak, jangan sampai dia murka dan kamu binasa di jalan, sebab mudah sekali murkanya menyala. Ya, berbahagialah semua orang yang berlindung padanya. Jadi pada akhirnya bangsa-bangsa yang menaklukkan diri akan mendapatkan perlindungan, tetapi yang tidak akan dihancurkan dengan gada besi, saudara. Ya, jadi di sini kita harus melihat bahwa di dalam dunia yang sudah jatuh dalam dosa, dan ingat dunia ini Allah serahkan kepada iblis, ya, kepada penguasa kegelapan. Tidak mungkin kalau tidak ada peperangan. Karena itu memang digambarkan ya betapa ada peperangan. Saudara, kita itu jangan melihat Yesus itu menyelamatkan kita dengan mati di kayu salib tanpa perlawanan. Tapi saudara, kita harus mengerti Yesus itu menghadapi dua sisi. Berhadapan dengan Allah, dia mempersembahkan dirinya sebagai korban dengan rela, tentu saja tanpa melawan, malahan dengan ketaatan kepada Allah. Tapi di sisi lain dia harus merebut kita dari tangan si jahat. Nah, di dalam dia merebut kita dari tangan si jahat, Yesus mengadakan dengan kekerasan. Karena itu, saudara, pada zaman kedatangan Tuhan Yesus, banyak orang kerasukan. Kenapa mendadak banyak orang kerasukan? Tadi saya mengatakan dunia sudah diserahkan kepada si jahat, dan si iblis kan tahu kalau Yesus akan datang, ya, atau Yesus bahkan sudah lahir, ya. Kita tahu bahkan waktu Yesus lahir dia memakai Herodes untuk membunuh bayi laki-laki. Nah, karena itu dia anak-anak buahnya, roh-roh jahat itu merasuki manusia, dan itu adalah cara si iblis mengatakan, mereka adalah milikku. Karena itu dengan sebenarnya mengusir roh-roh jahat, itu adalah penggambaran Yesus merampas orang-orang itu dari tangan si iblis. Karena itu kenapa Matius 12 ayat 28 dan 29 menyatakan seperti ini. Matius 12 ayat 28. Namun jika aku mengusir setan dengan kuasa roh Allah, maka kerajaan Allah sudah datang kepadamu. Saudara, bukti yang paling jelas kerajaan Allah sudah datang adalah Yesus mengusir roh-roh jahat. Ayat 29. Atau bagaimanakah orang dapat memasuki rumah seorang yang kuat dan merampas harta bendanya, apabila ia tidak lebih dahulu mengikat orang kuat itu, sesudah itu barulah ia merampok rumahnya. Saudara, orang kuat yang dimaksudkan tentu saja adalah si iblis, ya, mau mengatakan Yesus mengikat si tuan rumah, yaitu si iblis, dan kemudian merampas harta bendanya. Saudara, harta benda yang dirampas itu apa? Harta benda yang dirampas adalah kita, manusia-manusia yang tadinya berada di bawah kekuasaan si jahat. Jadi keselamatan kita, selain memang karena Tuhan Yesus harus menebus dosa kita berhadapan dengan Allah, dia pun harus merebut kita dari tangan si jahat. Berhadapan dengan Allah, Yesus mempersembahkan dirinya dengan rela. Berhadapan dengan iblis, Yesus memakai kekerasan, saudara, merampas kita dari tangan si jahat. Karena itu kita harus melihat bahwa Allah menegakkan keadilan di dalam dunia yang sudah jatuh dengan dosa, mau tidak mau dengan kekerasan. Ya, karena itu di sini dilihat bagaimana, balik lagi kepada Mazmur 46. Di sini kita melihat Allah kemudian melakukan kekerasan, mengadakan pemusnahan di bumi, saudara. Ya, next kemudian kita melihat ayat 11. Diamlah dan ketahuilah bahwa akulah Allah, akulah yang ditinggikan di antara bangsa-bangsa, ditinggikan di bumi. Sepertinya ini adalah hardikan pada bumi yang melawan. Diamlah dan ketahuilah bahwa akulah Allah. Dan coba lihat betapa mudahnya Allah menghentikan peperangan hanya dengan hardikannya, ya. Dan ini menunjukkan betapa berkuasanya Allah kita. Kemudian akulah yang ditinggikan di antara bangsa-bangsa, next ya, ditinggikan di bumi. Nah, mau menekankan betapa pada akhirnya tentu saja next Allah akan ditinggikan di antara bangsa-bangsa.
Seperti yang saya katakan, baik oleh yang rela tunduk ataupun dengan yang akan ditundukkan dengan paksa. Ya, pada akhirnya semua bangsa itu akan mengakui siapa Allah kita. Bahkan kita juga tahu bahwa ya Filipi 2 misalnya berbicara bahwa semua lutut akan bertelut dan mengakui bahwa Yesus adalah Tuhan. Ya, baik dengan rela maupun dengan terpaksa. Dan bagian akhir ayat 12, next, Tuhan semesta alam menyertai kita, kota benteng kita adalah Allah Yakub. Dan itu adalah refrain yang sama yang dikatakan di ayat 8 ya, Tuhan semesta alam menyertai kita, kota benteng kita adalah Allah Yakub. Jadi sekali lagi perlindungan kita bukan kota buatan manusia tetapi adalah Allah Yakub. Sehingga saudara, Allah yang begitu dahsyat menyertai kita. Next ya, dan kota benteng kita adalah Allah Yakub, apa yang perlu kita takuti. Nah, dalam hal ini saudara, saya juga mau menekankan sesuatu yang sangat penting, saudara. Saudara tahu nggak kalau di dalam Alkitab, setiap kali Allah menyuruh seseorang, apapun alasannya, Allah itu hanya memberikan jawaban yang sama, yaitu bahwa Dia akan menyertai. Karena itu kita harus mengerti bahwa penyertaan Allah adalah apa yang selalu Allah janjikan kepada umat dan para hambanya. Dia berkata kepada Abraham dia akan menyertai, kepada Musa, dan kepada Yosua Allah berkata, aku akan menyertai engkau seperti aku menyertai Musa. Kan itu saudara kita harus melihat bahwa Alkitab menggambarkan bukan kesuksesan, bukan kekayaan, bukan kepopuleran yang paling penting, tetapi penyertaan Allah adalah yang lebih penting dari semuanya. Lebih penting dari kesuksesan, coba kita lihat Keluaran 33. Keluaran 33, dan ini merupakan sesuatu yang penting saudara ya, kita orang Kristen juga sering sekali terpengaruh oleh dunia sehingga berpikir kesuksesan dan sebagainya itu adalah yang paling penting. Sukses tentu saja bisa merupakan berkat dari Allah, tapi itu bukan berkat yang paling penting. Kan itu saya bacakan Keluaran 33. Di mana di sini Keluaran 32 itu adalah peristiwa lembu emas, jadi Allah murka kepada umatnya, dan karena itu 33 ayat 1, berfirmanlah Tuhan kepada Musa, berangkatlah dari sini engkau dan bangsa yang telah kau pimpin keluar dari tanah Mesir, ke negeri yang telah kujanjikan dengan sumpah kepada Abraham, Ishak dan Yakub, demikian kepada keturunanmu akan kuberikan negeri ini. Aku akan mengutus seorang malaikat berjalan di depanmu, yang akan mengenyahkan orang Kanaan, orang Amori, orang Het, orang Feris, orang Hewi, dan orang Yebus. Kamu akan masuk ke negeri yang berlimpah-limpah susu dan madu. Saudara, sejauh ini kelihatannya positif ya. Tuhan berkata Tuhan akan mengirim malaikat, bukan setan loh ya, mengirim malaikatnya menuntun umat dan umat akan menang atas musuh-musuh mereka dan masuk ke tanah Kanaan. Jadi dijanjikan kesuksesan dengan dipimpin oleh malaikat. Tapi saya lanjutkan kemudian ayat 3, namun aku tidak akan berjalan di antara kamu supaya engkau tidak kubinasakan di jalan karena engkau bangsa yang tegar tengkuk. Jadi kenapa Tuhan mengatakan dia akan mengirim malaikatnya? Karena Tuhan sendiri yang tidak akan menuntun karena umat itu bebal. Nah saudara, mungkin bagi kita yang nggak apa-apa toh malaikat Tuhan yang menuntun, betul enggak? Dan kita akan berhasil. Tapi saudara coba lihat ayat 4. Ketika bangsa itu mendengar firman yang keras itu, mereka meratap, tidak seorang pun memakai perhiasan. Mereka berkabung, saudara. Karena apa? Karena walaupun dijanjikan kesuksesan, Allah mengatakan Allah tidak akan memimpin mereka. Dan itu menunjukkan bahwa penyertaan Allah lebih penting dari kesuksesan. Ya, karena itu coba perhatikan saudara, apapun keberatan dari hambanya, termasuk Yeremia yang mengatakan aku masih muda, Tuhan cuma berkata, tapi bukankah aku akan menyertai. Bahkan kalau kita melihat Tuhan Yesus di dalam amanat agungnya, ya toh, pergilah jadilah segala bangsa muridku, baptislah mereka, ajarlah mereka, dan Tuhan Yesus pun hanya memberikan satu janji, yaitu aku akan menyertai kamu sampai pada akhir zaman. Jadi saudara, kita harus melihat penyertaan Allah lah yang paling penting. Ya, kita masih gagal, it's okay. Yang penting Allah menyertai.
Ya. Nah, next kemudian kita mau melihat doktrin yang sebenarnya yang menggarisbawahi kenapa pemazmur itu begitu yakin bahwa di dalam segala kekacauan, Saudara, kekacauan alam, kekacauan politik, kekacauan militer, Allah itu mampu untuk mengatasi. Itu karena ini adalah doktrin Allah yang berdaulat. Jadi Mazmur 46 mengajarkan tidak ada sesuatu pun yang dapat mengguncangkan Allah dan ia dapat menolong kita dalam situasi apapun. Kenapa? Ini karena pemazmur percaya bahwa Allahnya adalah Allah yang berdaulat penuh atas segala sesuatu. Nah, saudara, sekarang kita harus mengerti, berdaulat penuh atas segala sesuatu artinya apa? Next, nah kita melihat beberapa poin, saudara ya. Pertama, Allah yang berdaulat berarti tidak ada apapun yang dapat terjadi jika bukan karena Allah menghendakinya. Efesus 1 ayat 11 mengatakan seperti ini. Efesus 1 ayat 11. Di dalam Dialah kami diberi warisan, kita yang semula sudah dipilihnya sesuai dengan maksud Allah. Perhatikan, yang mengerjakan segala sesuatu menurut keputusan kehendaknya. Allah yang mengerjakan segala sesuatu menurut keputusan kehendaknya. Saudara, ketika kita melihat ayat-ayat ini, Allah yang mengerjakan segala sesuatu menurut keputusan kehendaknya. Berarti apapun itu adalah berdasarkan apa yang Allah kehendaki. Dan itu juga berarti, karena itu next kita melihat, nah ini mungkin bagian yang lebih sulit kita terima, ya, adalah seperti yang tadi saya katakan, Allah yang berdaulat berarti hal-hal yang buruk pun terjadi karena Allah menghendakinya. Tadi kita sudah baca Amos 3 ayat 6. Jika terjadi malapetaka di suatu kota, tidakkah Tuhan yang melakukannya? Mau mengatakan sebuah malapetaka hanya bisa terjadi kalau Tuhan yang menghendakinya, saudara. Pengkhotbah 7 ayat 14 mengatakan seperti ini. Jadi saudara, ini bukan hanya diteguhkan oleh 1-2 ayat ya. Kalau kita itu mau meneliti apa yang dikatakan Alkitab, Alkitab itu penuh dengan pertunjukan atau pernyataan bahwa yang buruk pun itu adalah dari Allah. Pengkhotbah 7 ayat 14, pada hari mujur bergembiralah, tetapi pada hari malang ingatlah bahwa hari malang ini pun dijadikan Allah seperti juga hari mujur. Jadi saudara, hari-hari yang mujur itu dari Allah, hari-hari yang malang pun adalah dari Allah. Dan sebenarnya ini sangat masuk akal, saudara. Karena Allah berdaulat, berarti kalau dia tidak menghendaki sesuatu tidak mungkin terjadi. Kalau kita menganggap bahwa Allah tidak mungkin menghendaki sesuatu yang buruk, berarti apa? Berarti Allah tidak menghendaki yang buruk, berarti yang buruk itu dari si jahat. Tapi bukankah itu berarti bahwa Allah tidak bisa menghentikan si jahat memberikan yang buruk? Dan itu berarti Allah tidak maha kuasa, saudara. Bahkan itu berarti si jahat atau si iblis lebih berkuasa dari Allah. Ya, jadi kalau kita percaya Allah kita maha kuasa, berarti yang buruk pun itu dari Allah. Tapi saudara, nah sering sekali kita tidak bisa menerima karena kita berpikir Allah memberikan yang buruk berarti dia jahat. Tidak. Saudara, kita harus mengerti Allah memberikan yang buruk ya, tetapi dia memberikannya dalam kebaikannya. Dan itu yang harus kita pegang. Allah memberikan yang buruk dalam kebaikannya. Kenapa Allah perlu memberikan yang buruk? Karena kita manusia sudah jatuh dalam dosa, saudara. Dan Allah kita adalah Allah yang adil. Jadi dia bisa memberikan yang buruk sebagai hukuman terhadap dosa kita, atau seperti dalam peristiwa Ayub adalah untuk pembentukan. Ya, memang itu adalah kenyataan bahwa kita itu dibentuk, kita itu dipersiapkan, kita itu menjadi matang dan dewasa bukan ketika hidup itu baik-baik saja, tetapi ketika kita mendapatkan masalah. Disitulah kita diasah, disitulah kita dibentuk. Jadi Allah pun memberikan yang buruk untuk mengasah kita. Seperti Yusuf dijual sebagai budak. Seperti Musa harus melarikan dari Firaun dan pergi ke Midian selama 40 tahun.
Itu tentu saja adalah hal-hal yang buruk, tetapi Allah pakai untuk pembentukan umatnya. Karena itu ini adalah sesuatu yang harus kita pegang. Allah yang berdaulat berarti yang buruk pun, saudara, itu adalah dari Allah. Kemudian next, hal yang lain yang perlu kita, dan ini sebenarnya semuanya sejalan, saudara ya. Tapi mungkin di sini itu kemudian ada doktrin yang disebut Allah yang berdaulat berarti Allah adalah first cause atau penyebab utama dari segala sesuatu. Sedangkan yang lain, apakah iblis, apakah diri kita, apakah musuh kita, apakah bencana hanyalah second causes, penyebab sekunder saja. Kan itu kita lihat tokoh-tokoh Alkitab, saudara. Ya, kita tahu bahwa bencana yang diberikan kepada Ayub adalah iblis, dan iblis itu memakai orang jahat, orang Sheba, ya, memakai api, memakai angin. Tetapi Ayub tidak peduli dengan semua second causes itu. Itu hanyalah penyebab-penyebab sekunder. Ayub langsung kepada penyebab pertamanya. Kali itu Ayub berkata, Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah nama Tuhan. Saudara lihat nggak tokoh-tokoh Alkitab yang baik mengerti ya bahwa penyebab utamanya adalah Allah. Mereka tidak peduli dengan penyebab kedua. Mereka tahu itu semuanya dari Allah. Naomi, kematian suami dan anak-anaknya kemungkinan sekali karena penyakit. Kita tidak diberitahu bagaimana mereka mati, tapi Naomi melihat tangan Tuhan teracung terhadap aku. Naomi melihat Tuhan yang menyebabkan. Karena memang Alkitab menggambarkan first cause dari segala sesuatu adalah Allah. Kan itu kenapa misalnya Keluaran 7 ayat 3 Allah mengatakan dia akan mengeraskan hati Firaun supaya kemudian 10 tulah bisa diberikan supaya dia bisa menunjukkan dia adalah Yahweh. Kalau hati Firaun tidak keras, saudara, ya, berarti kan nanti misalnya ketika Musa datang dan mengatakan, ayo, Yahweh berkata, berikan, bebaskan umatku untuk beribadah, dan Firaun berkata, oke, ya nggak mungkin dong Allah memberikan 10 tulah, padahal melalui 10 tulah dia mau menyatakan dia adalah Yahweh. Karena itu Tuhan mengatakan dia akan mengeraskan hati Firaun. Tetapi melihat bahasa demikian, kita kemudian berpikir, kalau begitu yang salah ya Tuhan dong. Kok Tuhan mengeraskan? Tapi saudara, kita harus ingat satu ini. Coba kita lihat Roma 3 ayat 10 sampai 12. Karena kalau kita tidak tahu tentang bagian ini, kita mungkin menyalahkan Tuhan, ya. Roma 3 ayat 10 sampai 12. Seperti tertulis, tidak ada yang benar, seorang pun tidak. Tidak ada seorang pun yang berakal budi, tidak ada seorang pun yang mencari Allah. Semua orang telah menyeleweng, mereka semua tidak berguna, tidak ada yang berbuat baik, seorang pun tidak. Saudara, jadi manusia bisa tidak berbuat baik? Tidak bisa sama sekali. Setelah Adam jatuh dalam dosa, manusia tidak mungkin berbuat baik. Jadi Firaun mungkin nggak melembutkan hatinya? Tidak mungkin. Karena itu selain Tuhan mengeraskan hati Firaun, ada bagian-bagian yang mengatakan Firaun mengeraskan hatinya sendiri. Jadi sebenarnya Tuhan mengeraskan hati Firaun hanya berarti Allah tidak memberikan anugerah melembutkan hati Firaun. Dan Firaun hanya bisa mengeraskan hatinya. Karena itu bahkan ketika kita berdosa, saudara, Allah adalah first cause. Dalam arti bukan berarti dalam arti Allah yang bersalah dan kita tidak bersalah, kitanya bersalah karena kita melakukan sesuai dengan kehendak bebas kita, tapi dalam arti Allah tidak mencegahnya, atau dalam arti keputusan terakhir ada di tangan Allah. Saya berikan contoh ya. Jika saya sekarang ini memutuskan untuk merampok bank, saya pasti merampok bank apa enggak? Nah, keputusan terakhir tidak di tangan saya. Oke, saya sudah memutuskan akan merampok bank, tapi Allah bisa membuat saya sakit, akhirnya saya berubah keputusan. Ya, atau masa sakit-sakit ngerampok ya tidak bakal berhasil. Atau Allah mengubah hati saya sehingga saya tidak jadi merampok. Dan kalaupun saya merampok, berhasil atau tidak, keputusan ada di tangan siapa? Keputusan tidak di tangan saya, keputusan di tangan Allah. Jadi saya pergi merampok bank dan akhirnya berhasil karena Allah memutuskan akan membiarkan saya merampok dan berhasil.
Kalau Allah tidak berkenan saya pergi merampok dengan cara apapun, Allah bisa mencegah. Dan kalaupun saya merampok, Allah bisa membuat saya tidak berhasil. Jadi saudara lihat nggak? Bahkan di dalam dosa kita berhasil berbuat dosa, first cause-nya tetap adalah Allah. Karena keputusan terakhir ada di tangan Allah. Tapi sekali lagi bukan berarti second causes-nya tidak bertanggung jawab. Yang salah adalah second cause-nya. Penyebab sekundernya kita, musuh kita, misalnya iblis dan sebagainya. Ya, tetapi keputusan terakhir di tangan Allah. Apakah sesuatu itu bisa terjadi atau tidak, itu di tangan Allah. Nah, itu yang dikatakan Allah sebagai first cause-nya. Karena itu kita melihat misalnya apa yang dikatakan oleh tokoh Alkitab seperti juga Yusuf. Karena itu next coba kita lihat. Tapi kita harus mengerti ya bahwa Allah merancangkan segala sesuatu, bahkan yang buruk itu dalam kebaikannya. Dan itu sepertinya sangat dimengerti Yusuf. Ingat ya, Yusuf itu sudah punya mimpi kalau dia akan menjadi orang hebat. Karena itu dia selalu tahu bahwa apa yang terjadi itu sebenarnya adalah karena Allah itu sedang ya membuat dia nanti menjadi berkuasa. Karena itu coba kita lihat perkataan Yusuf kepada saudara-saudaranya. Jadi setelah Yakub meninggal, saudara-saudara Yusuf kemudian datang kepada Yusuf mengatakan kami akan menjadi budakmu. Karena mereka berpikir bahwa Yusuf itu baik kepada mereka karena ayah mereka. Jadi setelah Yakub ayah mereka meninggal, mereka berpikir nah sekarang waktunya Yusuf akan balas dendam kepada mereka ya. Padahal Yusuf jauh sudah memaafkan mereka. Karena itu Yusuf berkata, ya saya bacakan dari ayat 18 deh. Saudara-saudaranya sendiri pun datang dan sujud di hadapannya serta berkata, kami datang untuk menjadi budakmu. Tetapi Yusuf berkata kepada mereka, janganlah takut sebab apakah aku ini Allah? Perhatikan ayat 20. Memang kamu telah merencanakan yang jahat terhadap aku, tetapi Allah telah merencanakannya demi kebaikan. Untuk mewujudkan apa yang terjadi sekarang ini, yakni memelihara hidup banyak bangsa. Apa yang dilakukan oleh saudara-saudara Yusuf itu jahat. Ya, jahat dalam arti mereka melakukan kejahatan dan itu adalah sesuatu yang buruk. Dan Allah yang mau itu terjadi. Karena apa? Karena Allah telah merencanakannya demi kebaikan. Allah memakai sesuatu yang buruk, bukan memakai, Allah merancangkan sesuatu yang buruk itu demi kebaikan. Demi supaya Yusuf bisa menjadi orang nomor 2 berkuasa di Mesir, demi untuk menyelamatkan bangsa-bangsa, saudara. Ya, dan itulah yang kemudian dimengerti sebagai Allah adalah first cause dari segala sesuatu. Saudara, kita akan masuk kepada aplikasi dan sesudah itu saya akan berikan ruang untuk boleh bertanya, saudara. Ya, aplikasi, saudara, Allah kita adalah Allah Maha Kuasa yang mengendalikan alam semesta dan mengontrol segala bangsa. Saudara, mengendalikan alam semesta dan mengontrol segala bangsa. Ketika Allah yang begitu dahsyat tersebut adalah Allah yang mengasihi kita, yang adalah kota benteng kita, apa yang perlu kita takuti. Dan itu merupakan, karena itu sebenarnya saudara, doktrin kedaulatan Allah. Itu adalah doktrin yang seharusnya memberikan kita kenyamanan. Ya, doktrin yang memberikan kita kekuatan. Ya, walaupun memang kedengaran mengerikan, tapi saudara coba kita lihat next ya. Allah yang berdaulat berarti semua yang terjadi ada dalam kehendaknya. Berarti ketika ada hal-hal buruk terjadi, itu terjadi dalam pemeliharaan Allah, yang menurut Roma 8 ayat 28 kan, mungkin ayat yang sudah kita dengan baik, yang bekerja dalam segala sesuatu demi kebaikan orang-orang yang mengasihinya. Jadi Allah memberikan yang buruk demi apa, saudara? Demi melakukan sesuatu demi kebaikan orang-orang yang mengasihinya. Termasuk ketika Allah menghukum umatnya. Itu untuk kebaikan umatnya tidak? Iya. Coba perhatikan di dalam Alkitab, saudara, ketika Allah menghukum umatnya termasuk pembuangan, tujuannya satu, yaitu apa? Umatnya bertobat. Karena itu Ibrani 12 ayat 5 dan sebagainya, Allah menghajar anak yang dikasihinya. Dengan tujuan tentu saja bahwa si anak cepat-cepat bertobat.
Ya karena itu sebenarnya ketika Allah memberikan yang buruk sebagai hukuman, saudara, itu adalah untuk kebaikan kita. Ya bahkan harusnya yang lebih menakutkan adalah Allah itu membiarkan kita terus berkancah dalam dosa. Wah itu lebih mengerikan. Itu berarti Allah membiarkan, itu berarti kita nanti akan menjadi semakin berdosa. Ya toh saudara kita tahu ya, kalau kita melakukan dosa dan kita tidak dihukum, biasanya bertobat sendiri atau melakukan sesuatu yang lebih parah. Biasanya kita akan melakukan sesuatu yang lebih parah. Jadi kalau Allah menghajar, saudara, itu adalah kebaikannya. Ya, supaya apa? Supaya kita kemudian bertobat. Jadi saudara, di sini berarti yang buruk pun juga terjadi di dalam pemeliharaan Allah. Seperti yang saya katakan, kalau kita berpikir yang buruk itu bukan dari Allah, misalnya iblis ya yang memberikan kita penyakit, berarti Allah kita itu kurang berkuasa. Jadi seakan-akan misalnya nih ya kita sakit, jadi Allah itu berkata, "Nak, sebenarnya aku tuh enggak mau kamu sakit. Tapi apa boleh buat, si iblis itu ngotot mau bikin kamu sakit dan aku enggak bisa apa-apa." Nah, saudara mau punya Allah yang seperti itu? Saya enggak mau punya Allah seperti itu, saudara. Ya, karena itu, kalaupun kita sakit, itu karena Allah yang membiarkannya atau Allah yang memberikannya. Supaya apa? Mungkin di dalam pembentukannya, tapi kan supaya kita belajar menjaga kesehatan, ya toh? Dan sering sekali kita sakit kan karena salah sendiri. Makan enggak benar, tidur enggak benar, ya enggak? Akhirnya kita sakit dan kemudian kita menyalahkan Allah memberikan kita sakit. Padahal kita sakit adalah karena perbuatan kita sendiri. Allah tentu saja dapat mencegah. Tapi saudara, kalau Allah selalu mencegah kita, ya, tidak menerima konsekuensi dosa kita, lama-lama kita menjadi orang yang tidak disiplin, orang yang tidak mau belajar untuk pintar. Betul nggak? Karena itu Allah seringkali membiarkan kita menanggung konsekuensi kita. Konsekuensi perbuatan buruk kita. Supaya apa? Supaya kita belajar untuk menjadi cerdik. Misalnya, Allah bisa nggak mencegah kita ditipu? Bisa. Tapi saudara, kalau setiap kali Allah mencegah kita sehingga kita tidak ditipu, kita tidak akan berhati-hati. Toh tiap kali Allah akan cegah. Betul nggak? Tapi kalau Allah biarkan kita tertipu, kita mulai berpikir nih, gimana supaya kita jangan tertipu lagi. Dan ingat, Tuhan Yesus berkata, cerdiklah seperti ular. Dan kita tidak mungkin menjadi cerdik kalau ya Allah itu selalu melindungi kita sedemikian rupa sehingga kita tidak bisa dijahati orang, kita tidak bisa ditipu orang dan sebagainya. Lagi pula saudara, coba pikirkan ini ya. Ketika kamu sakit, kamu lebih senang penyakit itu dari Allah sebagai first cause-nya, atau dari iblis? Saya jelas lebih ingin penyakit itu dari Allah. Karena ingat, Allah itu adalah Allah yang mengasihi kita. Allah yang tidak mungkin memberikan penyakit tanpa maksud baiknya. Dia memberikan penyakit itu dengan maksud baik, entah supaya kita lebih disiplin, ya, entah supaya di dalam sakit pun, kalaupun kita harus menderita sampai mati, nah itu adalah kesempatan kita membuktikan iman kita, ya, menunjukkan iman kita sehingga kita pun bersaksi bukan saja melalui kehidupan kita, tetapi juga melalui kematian kita, ya, sehingga itu adalah hal-hal yang baik yang Allah berikan kepada kita. Dan daripada kalau kita sakit karena iblis. Saudara, tujuan iblis cuma satu, menghancurkan. Apalagi kita orang percaya. Jadi kalau penyakit itu dari iblis, tidak ada harapan, saudara, karena tujuan iblis adalah menghancurkan. Tapi ketika penyakit itu dari Allah, dan ingat tujuan Allah adalah demi kebaikan orang-orang yang mengasihinya. Jadi jauh lebih mending, saudara, penyakit itu dari Allah daripada penyakit itu dari iblis. Dan kemudian next. Karena itu ketika hal buruk terjadi, kita harus percaya ada tujuan baik Allah di dalamnya untuk kita. Karena itu saudara, ketika ada hal-hal yang buruk, kita memang perlu menangani second causes ya. Orang menjahati kita, apakah kita boleh marah, menghukum orang itu? Jelas boleh. Tetapi apa yang menjadi utama harusnya adalah kita bergumul
apa yang sedang Allah ajarkan kepada kita. Karena yang menghendaki hal itu terjadi adalah Allah, saudara. Dan Allah tidak mungkin melakukan sesuatu tanpa tujuannya. Nggak mungkin cuman iseng, aduh itu kayaknya manusia ini terlalu rileks, aku beri penyakit. Nggak mungkin karena itu. Pasti karena ada sesuatu yang Allah ingin ajarkan kepada kita. Ya, ingat Allah itu adalah Allah yang selalu melatih membentuk kita supaya menjadi orang-orang yang lebih siap untuk dipakainya. Dan karena itu kita harus melihat setiap kesulitan sebagai ujian dan pembentukan untuk supaya kita dapat naik kelas. Saudara ya, anak-anak SD saja tahu loh ya kalau mau naik kelas ada ujian. Nah, ujian itu tidak hanya terjadi di sekolah, saudara. Kehidupan kita pun penuh dengan ujian. Kalau kita mau bertumbuh dalam iman kita, maka pasti ada ujian-ujian yang Allah berikan. Dan ketika kita lulus dalam ujian-ujian tersebut, kemudian iman kita pun akan bertumbuh. Karena itu kita harus melihat setiap kesulitan sebagai ujian dan kita perlu meresponinya dengan positif, bahkan mungkin juga dengan bersuka cita. Wow, oh ternyata waktu untuk naik kelas sudah tiba. Tapi tergantung ya kita naik kelas apa tidak tergantung bagaimana kita meresponinya. Karena itu kita harus melihat setiap kesulitan sebagai ujian dan pembentukan untuk supaya kita dapat naik kelas. Oke, pemaparan saya selesai. Saya berikan waktu untuk boleh bertanya.